Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kami jelaskan panduan pendaftaran online untuk calon mahasiswa baru program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Bukit Tinggi. Kami informasikan bahwasanya pendaftaran untuk calon mahasiswa baru di sistem IAIN Bukit Tinggi, kami informasikan bahwasanya untuk mendaftar menjadi mahasiswa baru di IAIN Bukit Tinggi, proses pendaftarannya melalui pendaftaran online dengan sistem yang sudah disediakan dengan situs yang namanya adalah pmb.iainbukittinggi.ac.id. Baik, kali ini kami akan menjelaskan prosedur tahapan-tahapan yang akan dilalui untuk menjadi calon mahasiswa mengikuti ujian sampai nanti menjadi mahasiswa. Tahapan ini diantaranya yang pertama, calon mahasiswa melakukan pendaftaran online di situs pmb.iainbukittinggi.ac.id. Yang kedua, calon mahasiswa nanti akan membayar uang pendaftaran untuk program Pasca Sarjana sebanyak Rp350.000 ke Bank BNI yang nantinya membayar dengan kode dan ID pendaftaran yang telah disediakan oleh sistem. Yang ketiga, setelah melakukan pembayaran, calon mahasiswa kemudian login lagi ke sistem pmb.iainbukittinggi.ac.id ini, kemudian melengkapi data serta mencetak kartu ujian. Yang ketiga, kami ulangi bahwasanya setelah melakukan pembayaran, calon mahasiswa kembali login ke situs pmb.iainbukittinggi.ac.id untuk mencetak dan melengkapi data, kemudian mendapatkan nomor ujian. Yang keempat, baru peserta akan mengikuti ujian yang akan ditentukan oleh kampus nantinya. Baik, kita langsung saja ke situs pmb.iainbukittinggi.ac.id. Silakan dibuka Mozilla atau Firefox atau Chrome. Silakan dibuka situs ya pmb.iainbukittinggi.ac.id di aplikasi web browser Anda, apakah Mozilla atau Chrome atau Internet Explorer juga bisa. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah halaman khusus untuk pendaftaran mahasiswa baru. Nah, untuk melakukan pendaftaran mahasiswa baru, kita akan menggunakan menu di bagian kanan ada formulir pendaftaran mahasiswa. Kita klik. Maka ini adalah tampilan otomatis ya. Tampilan untuk mengisi form pendaftaran calon mahasiswa. Bagi yang telah mendaftar di sini, maka otomatis nanti akan masuk ke database masih sebagai pendaftar, belum peserta yang akan mengikuti ujian. Kami jelaskan, ya, di sini ada nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran otomatis, tahun akademik juga otomatis, gelombang pendaftaran. Maka gelombangnya yang dipilih adalah UM Pasca Sarjana. Jenis seleksi berarti UM Pasca Sarjana. Nanti akan ada beberapa pilihan di sini untuk gelombang-gelombang yang lain yang ada di IAIN Bukit Tinggi. Kalau untuk Pasca Sarjana maka dipilih UM Pasca Sarjana. Nama lengkap. Ya, kita masuk ke identitas pendaftar. Nama lengkap ya diisi di sini sedetail mungkin sesuai dengan nama yang ada di KTP dan kartu keluarga. Identitas, ya, KTP boleh. Jika KTP dimasukkan nomor identitasnya, nomor NIK, tempat lahir di mana sesuai dengan KTP, tanggal lahir dipilih, tanggal berapa sesuai dengan KTP, email ini adalah email yang aktif yang dikelola atau yang dimiliki oleh pendaftar yang bersangkutan. Maka email ini pasti nanti akan berujung dengan subdomain, dengan domain
Misalkan namanya nanti anton@gmail.com. Oke, cukup satu saja. Karena email ini nanti jika salah dalam penulisan email, maka akan berpengaruh terhadap pembayaran. Jenis kelamin dipilih, status pernikahan, agama, kewarganegaraan, asal negara, alamat. Nah, alamat ini tolong dijelaskan, dituliskan sedetail mungkin, mulai dari gangnya barangkali atau sampai nanti ke provinsi. Dusun ya, RT. Nah, RT jika tidak memiliki RT, lokasi atau alamat Anda, bisa diketik di sini 0 ya. Diisi dengan 03 kali, RW juga begitu, 03 kali. Oke. Nah, kemudian kode pos. Kode pos itu sesuai dengan kecamatan, kelurahan, desa. Untuk kecamatan, ya, untuk kecamatan pastikan Anda mengetahui nama kecamatannya dulu. Kemudian di sini tidak bisa diketik, hanya saja dicari. Kita klik di sini. Nah, di sini adalah pilihan ya, isian kecamatan, kota, provinsi. Maka kami menyarankan bahwasanya untuk pendaftar silakan mendaftar menggunakan laptop atau komputer agar tampilan ini full. Nah, di sini misalkan kecamatannya adalah Mandiangin. Oke. Nah, kita cari Mandiangin, maka dicari otomatis Mandiangin yang ada kotanya sekaligus, kota-kabupatennya yang ada provinsinya. Kita tinggal klik di sini. Ya, maka otomatis kita tidak perlu lagi mengisi provinsi, kabupaten. Ya, ini akan sudah terisi dengan kecamatan. Kemudian telepon nomor HP agar mencantumkan nomor handphone yang aktif yang bisa dikomunikasikan. Data pendidikan asal. Ini harus jelas. Kalau pascasarjana tentu asalnya dari S1, jenjangnya jenjang S1. Maka kita pilih di sini strata 1. Ya. Jurusan pendidikannya apa? Apakah ada dalam konteks ini atau ada jurusan lain di luar itu? Maka dipilih sini jurusan lainnya. Tapi kalau memang jurusan yang akan dipilih sekarang adalah akidah filsafat, maka mungkin saja prodi sebelumnya adalah ini. Jika ada program studi lain ya, maka diketik di sini akreditasi prodi, nama pendidikan, kampus sekolahnya di mana, alamat, kode pos. Ya, ini diisi, ini untuk data identitas sekolah. Data orang tua juga begitu, masukkan nomor ayah, nomor ibu. Ya, ibu. Kemudian wali. Begitu juga ini. Nah, ini untuk sama dengan alamat pendaftar. Jika orang tua atau wali sama tempat tinggal dengan si pendaftar, maka dicentang di sini, maka otomatis akan membaca data sebelumnya. Nah, ini untuk paket ya. Paket pendaftaran, maka dipilih adalah pascasarjana. Kemudian dipilih prodinya apa. Maka untuk pascasarjana yang Bukit Tinggi saat ini, pemilihan prodi hanya satu. Mungkin saja ekonomi syariah. Karena di IAIN Bukit Tinggi untuk program pascasarjana ada 5 program studi di jenjang magister, yaitu ekonomi syariah, pendidikan agama Islam, hukum Islam, akidah filsafat, manajemen pendidikan Islam. Nah, jika sudah, maka kita masuk ke tahapan berikutnya. Anda mendapatkan informasi pendaftaran mahasiswa baru ini dari mana? Dari website, teman, Facebook, Instagram, Twitter, koran, radio, dan lainnya. Kemudian ini, dengan ini saya ada pernyataan bahwasanya data yang Anda inputkan adalah data-data yang valid. Nah, jika data ini sudah betul, maka segera mengklik tombol daftar agar nanti Anda mendapatkan ID pendaftaran, dan ID pendaftaran itu gunanya adalah untuk
melakukan pembayaran dan untuk mencetak kartu ujian. Oke. Nah, jika sudah klik tombol daftar, maka otomatis nanti akan tampil seperti ini. Ya. Ini adalah kartu pendaftaran. Muncul data kartu pendaftaran seperti ini. Nama, ini adalah nomor ID pendaftaran. Ini tidak boleh hilang karena ini akan berfungsi untuk pembayaran. Nama, tempat tanggal lahir, jenjang S2, kemudian biaya pendaftaran, kemudian informasi untuk biaya pembayaran uang pendaftaran. Nah, ini perlu diakses, perlu disimpan dan di save agar dalam proses pembayaran bisa digunakan. Nah, ini satu tahap sudah selesai. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua. Kita masuk ke tahap yang kedua adalah bagaimana kita melakukan proses pembayaran. Nah, sebelum kita melakukan proses pembayaran ke bank, maka kebetulan saat ini untuk penerimaan mahasiswa baru yang Bukit Tinggi menggunakan Bank BNI. Nah, untuk menggunakan Bank BNI, pembayaran mahasiswa baru itu kita menggunakan kode virtual account. Nah, untuk mendapatkan kode virtual account dalam proses transaksi pembayaran uang pendaftaran, maka langkahnya adalah yang pertama pastikan Anda sudah memiliki kartu ini, ya, kartu pendaftaran calon mahasiswa baru, dan di situ sudah tertera nomor pendaftaran. Ya. Nah, kita ambil nomor pendaftaran ini. Nah, kemudian kita ambil ya. Pastikan nomor pendaftaran ini ada dan dicatat. Kemudian kita mengunjungi situs PMB ini. Kita kembali ke situs ini untuk mencetak dan mengambil kode virtual account. Nah, caranya adalah kita geser ke bawah, nanti akan ada menu pembayaran via payment. Nanti akan ada menu pembayaran via payment gateway. Coba kita klik. Nah, lalu di sini akan diminta nomor pendaftaran. Maka kita masukkanlah nomor pendaftaran ini. Nomor pendaftaran, kemudian dimasukkan tanggal lahir. 96 ya. 1996. Oke, kemudian April, kemudian tanggal 14. Nah, jika sudah klik tombol login, maka tampil halaman seperti ini. Ya. Nah, di sini ini caranya juga sama. Ya, caranya sama ketika kita nanti setelah melakukan ujian akan dinyatakan lulus dan akan membayar pendaftaran ulang. Caranya sama. Nah, di sini akan ada pilihan tombol, kolomnya dari tabel ini ada nama, nomor ujian, kemudian nama, kemudian uang pendaftaran. Maka kita klik di sini. Bayar biaya pendaftaran, bukan ini karena kita belum ujian, maka kita klik ini dulu, biaya pendaftaran. Maka muncul halaman seperti ini, biayanya, nominalnya, kemudian diklik logo BNI, diklik, maka muncul halaman seperti ini. Ini adalah halaman kode virtual account atau kode pembayaran untuk Bank BNI. Pembayaran ini bisa dilakukan di manapun, yang penting ya baik di sesama bank maupun antar bank. Nah, ini adalah kode pembayaran. Kode ini yang akan digunakan nanti melakukan pembayaran baik secara melalui teller, melalui transfer ATM, atau melalui internet banking atau SMS banking atau mobile banking. Nah, ini cara ini yang akan menjadi nomor rekeningnya untuk melakukan pembayaran. Nah, kemudian jika ingin dicetak, silakan dicetak nomor pembayaran. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah kode pembayaran, silakan dilakukan pembayaran sebanyak nominal ini. Maka otomatis nanti sistem akan membaca tagihan untuk kode ini adalah 375.
Nah, kami informasikan bahwasanya pembayaran untuk pendaftar calon mahasiswa baru ini dilakukan secara host to host. Ketika calon mahasiswa yang sudah mendaftar lalu sudah membayar ke bank, maka otomatis nanti datanya masuk ke server kita, terkoneksi langsung antara data di bank dengan data di server kita. Sehingga nanti tidak perlu cross check, tidak perlu dicek ke pihak panitia, maka kami akan mengetahui langsung siapa peserta yang sudah membayar atau belum. Nah, ini sudah selesai di tahapan pembayaran. Silakan di close, maka lakukanlah pembayaran di Bank BNI atau melalui transfer antar bank. Setelah melakukan pembayaran, langkah selanjutnya adalah mencetak atau melengkapi data, kemudian mencetak kartu ujian. Nah, caranya adalah silakan kembali login ke menu yang ketiga. Silakan kembali akses situs pmb.yaibukitinggi.ac.id, kemudian klik menu di sini login calon mahasiswa. Oke. Kita terus. Kemudian dimasukkan ID pendaftaran. Ini bahwasanya dipastikan dengan ID ini si pendaftar ini sudah melakukan pembayaran. Kemudian masukkan data 1994 ya. 94, kemudian bulannya adalah bulan Oktober tanggal 26 ya. Nah, ini kemudian login.